Oke, teman-teman semua, jadi sekarang kita akan membahas mengenai energi. Apa tuh energi gitu ya? Jadi apa sih kalau kita memikirkan tentang energi? Nah, apakah energi itu berupa energi listrik atau energi dalam atau energi spiritual gitu ya? Nah, apa tuh energi itu? Nah, jadi energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, apa tuh maksudnya? Jadi kalau misalkan kita berada di kasur gitu ya, kita sedang tidur-tidur nih, kan biasanya ketika udah bangun pertama-tama itu mikir mau ngapain gitu ya. Nah, tapi misalkan di sini kita sedikit absurd gitu ya. Misalkan kita mikir, kira-kira bisa nggak ya aku mendorong lemari ini 10 meter gitu. Jadi, eh, ya kalau misalkan jawaban kita itu bisa, maka kita memiliki energi yang mana energi itu digunakan untuk melakukan kerja. Jadi kemampuan untuk melakukan kerja itu adalah energi. Jadi seakan-akan energi itu adalah sumber dari kerja. Nah, jadi misalkan di sini ada orang mendorong lemari. Nah, untuk melakukan kerja itu kita harus membutuhkan energi. Jika tidak ada energi, maka tidak bisa melakukan kerja. Nah, jadi misalkan di sini apel berada di atas pohon. Nah, gaya apa yang bekerja pada apel? Ya jelas, gaya yang bekerja pada apel itu hanya gaya gravitasi. Tapi ada juga nih, ada gaya ikat landing nih, karena ya kita tahu ya bahwa apel ini gitu ya, kan ini diem loh. Diem harus memenuhi hukum Newton pertama. Jadi harus ada gaya yang melawan ke atas. Nah, gaya itu adalah gaya ikat dari landingnya. Nah, tapi misalkan nih, misal secara ajaib pohon itu hilang. Nah, kalau pohon itu hilang, otomatis apel itu akan jatuh gitu. Nggak mungkin apel itu tetap melayang gitu ya. Nggak mungkin tuh. Nah, artinya ada yang memberikan gaya kan. Kita tahu gayanya itu adalah gaya gravitasi. Nah, jadi bumi itu melakukan kerja ke apel. Jadi gaya gravitasi itu kan nggak mungkin hilang gitu ya. Jadi gaya gravitasi itu ikut bekerja terus ketika apel itu berpindah sejauh Y. Dengan demikian, gaya gravitasinya W gravitasi itu sama dengan mg dikalikan Y gitu. Dimana di sini kita bisa melihat bahwa kerja oleh bumi itu bernilai positif karena gayanya itu ke bawah, perpindahannya itu juga ke bawah. Ya kan? Kalau misalkan nih apelnya itu dibawa naik, nanti perpindahannya kan menjadi ke atas. Tapi gayanya itu tetap ke bawah. Artinya nanti kerja oleh gravitasinya itu atau oleh buminya itu akan menjadi negatif. Tapi itu akan kita bahas nanti. Nah, misalkan di sini pohonnya itu muncul lagi. Nah, ketika apel masih berada di atas pohon, apel itu dikatakan dapat menyimpan energi. Nah, energi yang tersimpan dalam apel itu disebut sebagai energi potensial. Nah, sekarang kita akan membahas jenis-jenis dari energi. Yang sebelumnya kita sudah menyinggung energi potensial. Nah, energi potensial itu apa? Jadi, energi potensial itu adalah energi yang disimpan oleh benda ketika berada pada medan. Nah, medan ini itu boleh medan apa aja ya? Boleh medan gravitasi, yang energi potensialnya itu disebut sebagai energi potensial gravitasi. Kemudian ada medan listrik, energi potensialnya itu disebut sebagai energi potensial listrik gitu ya. Dan juga nanti ada energi potensial pegas, tapi nggak ada tuh medan pegas gitu ya. Nah, kemudian energi kinetik. Energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh benda karena gerak benda. Kemudian ada energi mekanik. Energi mekanik itu adalah energi total yang dimiliki oleh benda, yang tidak lain adalah jumlah dari energi potensial benda dan energi kinetik benda. Kemudian ada energi diam. Energi diam itu adalah energi total yang dimiliki oleh partikel atau benda saat diam, di mana rumusan ini sudah sering kita lihat, yaitu E sama dengan mc kuadrat, di mana C itu adalah kecepatan cahaya.
Nah, jadi kita tinjau jenis-jenis dari energi potensial. Jadi ada energi potensial gravitasi, di sini ada energi potensial listrik, ada energi potensial magnet, ada energi potensial nuklir yang mengikat inti atom gitu ya, dan juga ada energi potensial pegas. Selain itu ada energi potensial kimia. Nah, selanjutnya jenis dari energi kinetik. Misalkan di sini ada energi kinetik translasi yang dimiliki oleh benda ketika bergerak translasi atau lurus. Kemudian energi kinetik rotasi yang dimiliki oleh benda ketika melakukan gerak rotasi. Kemudian ada energi kinetik vibrasi yang dimiliki oleh benda ketika bergetar. Kemudian ada energi panas atau yang disebut sebagai kalor, ada energi suara, dan ada energi radiasi gitu.